Jang Hae-yong, member boyband legendaris F4, meninggal dunia pada 6 Oktober 2025 di usia 45 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker ganas. Kabar duka tersebut disampaikan langsung oleh rekan satu grupnya, Kim Hyun Soo, melalui sambungan telepon kepada Yonhap News pada Sabtu 11 Oktober 2025. Kanker adalah salah satu penyakit mematikan dengan tingkat kesembuhan dan pengobatan yang terbatas. Penyakit ini dapat berkembang di bagian tubuh manapun dan diberi nama berdasarkan bagian tubuh tempat kanker bermula. Kanker paling ganas terdiri dari beberapa jenis dan menjadi penyebab kematian terbanyak di dunia. Penyakit ini bisa diobati dengan perawatan medis sesuai anjuran dokter untuk mencegah komplikasi yang terjadi. Lalu kanker apa saja ya yang paling ganas? Kanker paru-paru. Kanker yang paling susah disembuhkan adalah kanker paru-paru. Jenis kanker ini beresiko tinggi pada orang yang merokok atau sering terpapar asap rokok. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, angka kasus baru kanker paru-paru yang terjadi di seluruh dunia diperkirakan mencapai 2,5 juta kasus atau sekitar 12,4% dari total kasus baru. Pada tahap awal, jenis kanker ini tidak menimbulkan gejala apapun. Gejalanya baru muncul saat sel kanker sudah mulai menyebar dan memasuki tahap lanjut. Ada beberapa ciri kanker paru-paru. Batuk yang tidak kunjung sembuh dalam waktu lama, batuk berdarah walaupun sedikit, suara serak, sesak napas, suara napas berbunyi atau menging. Sementara itu, ada sejumlah tanda apabila sel kanker sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nyeri atau sakit pada bagian tulang, sakit kepala, berat badan turun drastis, nafsu makan menurun, pembengkakan pada wajah atau leher. Kanker paru-paru termasuk jenis penyakit berbahaya karena tidak ada cara pasti untuk mencegahnya. Meskipun begitu, kamu bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit ini dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti menghentikan kebiasaan merokok, olahraga secara teratur, dan konsumsi makanan gizi seimbang. Kanker paru-paru merupakan kanker yang paling sering terjadi di seluruh dunia, dengan 2,5 juta kasus baru atau 12,4% dari total kasus baru. Jenis kanker ini juga termasuk jenis kanker paling mematikan di Indonesia. Kanker payudara. Kanker payudara menjadi salah satu kanker paling ganas untuk perempuan. Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan sel-sel abnormal di jaringan payudara yang bisa menyebar ke jaringan tubuh lainnya. WHO menyebutkan bahwa kanker payudara pada wanita berada di peringkat kedua dalam jenis kanker ganas dan mematikan di dunia. Jenis kanker ini memiliki angka 2,3 juta kasus atau sebanyak 11,6% dari total kasus baru. Menjelang kanker payudara tidak hanya menyerang wanita tetapi bisa terjadi pada pria. Tanda dan gejalanya yaitu benjolan pada payudara atau area kulit menebal yang terasa berbeda dari jaringan di sekitarnya. Puting susu terlihat datar atau cenderung melengkung ke dalam. Perubahan warna kulit payudara seperti tampak merah muda atau merah. Perubahan pada ukuran, bentuk, atau penampilan payudara. Kulit payudara tampak belusung pipit atau menyerupai kulit jeruk. Mengalami pengelupasan, bersisik, berkerak, atau terkelupasnya kulit payudara. Kanker payudara bisa menyebabkan berbagai komplikasi, baik akibat kanker itu sendiri maupun efek samping dari pengobatan. Komplikasinya dapat meliputi pembekuan darah dan sindrom wasting. Kanker serviks. Jenis kanker ini seringkali tidak menimbulkan gejala hingga mulai menyebar ke bagian tubuh lainnya. Pada stadium awal, kanker serviks mudah diobati dan memiliki peluang sembuh yang tinggi. Kamu perlu berhati-hati apabila sel kanker sudah menyebar dan memasuki stadium lanjut. Umumnya kondisi ini memerlukan penanganan medis sedini mungkin untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ada sejumlah tanda dan gejala kanker serviks yang perlu diwaspadai. Keputihan encer terlalu banyak dan berbau busuk yang disertai dengan darah. Pendarahan vagina setelah berhubungan seksual di antara siklus haid atau setelah menopause. Nyeri saat berhubungan seksual, sulit atau terasa sakit saat buang air kecil. Mudah merasa lelah, sakit punggung tumpul, bengkak pada area kaki, nyeri panggul atau perut. Kanker hati. Jenis kanker ini mengakibatkan pertumbuhan sel-sel abnormal yang tumbuh di organ hati dan mudah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jenis kanker hati terdiri dari beberapa bagian, yaitu karsinoma hepatoseluler (HCC). Jenis kanker ini yang paling umum terjadi dan bersifat agresif. Karsinoma hepatoseluler bisa menyebabkan gagal hati sehingga sulit diobati oleh tenaga medis. Kanker intrahepatik (IHC). Sel kanker ini mulai tumbuh di saluran empedu. Kanker intrahepatik mewakili sekitar 10 hingga 20% dari semua kasus kanker hati primer. Angiosarkoma.
Jenis kanker ini sangat langka yang hanya mewakili sekitar 1% dari semua jenis kanker hati primer. Angiosarkoma bermula di lapisan sadara di bagian hati. Secara umum, tanda dan gejala kanker hati meliputi benjolan di bawah tulang rusuk, nyeri pada sisi kanan perut atau dekat bahu kanan, mengalami penyakit kuning, berat badan turun tanpa penyebab jelas, mual dan kehilangan nafsu makan, mudah merasa lelah, urin berwarna gelap. Kanker nasofaring. Jenis kanker ini tumbuh dan berkembang di nasofaring yang terletak di belakang hidung dan di atas bagian belakang tenggorokan. Kanker nasofaring cenderung sulit dideteksi sejak dini karena tidak mudah diperiksa dan memiliki gejala yang serupa dengan kondisi lainnya. Gejala kanker nasofaring meliputi benjolan di leher yang terjadi akibat pembengkakan kelenjar getah bening, terdapat darah di dalam air liur, keluarnya darah dari hidung tersumbat, telinga berdenging, kehilangan pendengaran, mengalami infeksi telinga, sakit di bagian tenggorokan dan kepala. Tidak ada cara pasti untuk mencegah kanker nasofaring. Meskipun begitu, kamu bisa mengurangi resiko terkena penyakit ini dengan membatasi asupan makanan yang diawetkan dengan garam. Lalu bagaimana cara mencegah penyakit kanker? Hindari kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok. Konsumsi makanan sehat seperti sayur, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. Batasi gula dan lemak olahan dari sumber hewani. Hindari konsumsi alkohol. Batasi mengkonsumsi daging olahan seperti kornet, nugget, dan sosis, menjaga berat badan tetap ideal, lindungi tubuh dari paparan sinar matahari secara langsung, menjalani program vaksinasi, berhubungan seksual yang aman seperti menggunakan kondom dan hanya memiliki satu pasangan seksual, hindari berbagi jarum suntik, lakukan pemeriksaan rutin untuk meningkatkan peluang sembuh dan mendiagnosis kanker sejak dini. Kepergian Jang Ha-yong meninggalkan duka mendalam bagi para penggemar yang tumbuh bersama musik F4. Meski telah tiada, karya dan kenangannya akan selalu hidup di hati para pecinta K-pop.